Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 BKI 5B yang beranggotakan yang pertama adalah Anggun Ayu Lestari dengan NIM 1911320046. Yang kedua adalah Indah Listianingrum dengan NIM 1911320047. Dan yang ketiga adalah Ahmad Firdaus dengan NIM 1911320054. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Psikologis mengenai sholat. Pengertian psikologi agama. Psikologi agama adalah ilmu yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku, serta keadaan hidup pada umumnya. Baik, selanjutnya adalah pengertian sholat. Sholat menurut pengertian bahasa adalah doa. Sholat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya adalah pengertian dimensi psikologi sholat. Dimensi psikologi sholat adalah sholat yang ditinjau dari berbagai aspek yang dapat memberi dampak positif bagi orang yang melakukannya secara psikologi, yakni bagi jiwa atau tingkah laku. Adapun yang termasuk dalam dimensi sholat secara individual yaitu yang pertama adalah dimensi psikologi sholat dari aspek kesehatan. Gerakan sholat memiliki karakteristik istimewa yang setara dengan prinsip-prinsip latihan olahraga yang benar. Apabila gerakan-gerakan sholat dilakukan dengan benar, selain menjadi latihan yang menyehatkan, juga mampu mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang kedua adalah psikologi sholat dari aspek keagamaan. Seluruh ajaran agama terkumpul dalam sholat, dan pada hakikatnya, sholat merupakan penjelmaan sejati agama. Karena itulah maka dikatakan bahwa barang siapa yang tidak mengerjakan sholat maka ia tidak beragama, dan orang yang beragama adalah orang yang melaksanakan sholat. Kemungkinan dikarenakan inilah maka Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai standar dan tolak ukur bagi keimanan dan kekufuran. Yang ketiga adalah dimensi psikologi sholat dari aspek pendidikan. Ada beberapa unsur pendidikan dalam sholat, yaitu yang pertama adalah mendidik sikap kepemimpinan, yang kedua mendidik sikap disiplin, ketiga mendidik sikap tanggung jawab, keempat adalah mendidik untuk menjaga kebersihan, yang kelima mendidik agar seseorang bisa fokus terhadap sesuatu, dan yang terakhir adalah mendidik untuk memiliki sifat sabar. Yang keempat adalah dimensi psikologi sholat dari aspek perubahan tingkah laku. Pengaruh sholat senantiasa ada pada diri pelaku sholat. Dengan demikian, pandangan yang mengatakan bahwa pengaruh sholat dalam mencegah pelaku sholat melakukan perbuatan keji adalah mutlak, yakni pengaruh ini universal dan sinabung. Tetapi, dalam batasan potensi, bukan dalam bentuk sebab yang sempurna. Yang kelima adalah dimensi psikologi sholat dari aspek sosial. Paling tepatnya yang berkaitan erat dengan sosial masyarakat yaitu lebih dihubungkan dengan sholat berjamaah. Adapun hikmah dari sholat jamaah itu ialah tumbuhnya persaudaraan, kasih sayang, dan persamaan. Apabila kita bertemu 5 kali dalam sehari, maka akan tumbuh kasih sayang di antara sesama muslim. Yang keenam adalah dimensi psikologi sholat dari aspek finansial atau keuangan. Dari segi keuangan atau rezeki sholat juga mempunyai peran aktif atau peran yang sangat penting. Dengan adanya kita mengerjakan sholat, maka akan memudahkan pula rezeki kita. Ada 3 faktor yang menyebab penolakan rezeki. Yang pertama adalah kafir, yang kedua adalah tidak melaksanakan sholat, dan yang ketiga adalah tidak menginfakkan harta. Ada beberapa sholat yang dapat memperlancar rezeki, di antaranya yang pertama adalah sholat duha, dan yang kedua adalah sholat tahajud. Oke, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 11 BKI 5B tentang psikologi mengenai sholat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.